Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa, ketiganya yang Esa, ketiganya yang Esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saatnya Bapa, Kau menjamah lidah bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapan hati kami, bagaikan tanah subur di dalam hati kami, supaya firman-Mu yang berbentuk logos tulisan mati menjadi rhema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita, 1, 2, 3. Salutam en Christo en dunameon energemata. Salam di dalam Kristus, di dalam kuasa mujizatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ya, silakan fotokopi suci ada di depan. Satu lagi. Tidak boleh terikat kepada pengetahuan meskipun kepada pengetahuan yang baik sekalipun. Nah, saya udah kemarin sudah posting di ATM Bangka, cuma saya ulangi sedikit aja. Jadi dosa itu dibagi dua. Ada dosa yang menyebabkan penderitaan bagi orang lain. Jadi kita berbuat jahat kepada orang lain. Misalnya mencuri, ya kan? Itu kan orang menderita barang kita curi. Terus berzinah sama istri orang kan menderita. Ya kan? Ya pokoknya yang buat orang menderita lah. Menipu orang, ya kan? Mukul orang, maki orang, itu dosa yang menyebabkan penderitaan bagi orang lain. Tapi ada saat lagi dosa, Tuhan baru kasih tahu, ada dosa yang harus dosa itu tidak menyebabkan penderitaan bagi orang lain. Terus saya tanya, Tuhan, sebenarnya kalau dosa itu tidak menyebabkan penderitaan bagi orang lain, kan harusnya kan tidak merugikan orang lain. Kenapa saya dihukum Tuhan? Saya iseng-iseng tanya gitu dalam hati. Terus Tuhan memberikan pengertian begini. 1 Korintus 6:18. 1 Korintus 6:18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain tuh yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Jadi enggak merugikan orang lain. Tidak bikin menderita orang lain. Tidak menjahati orang lain terhadap dirinya sendiri. Kalau kita lengket kepada pengetahuan ini enggak berkembang Pak. Kita lengket, oh percabulan berarti
berdosa pada diri sendiri ya. Sekarang lepas lagi, lepas kayak kemarin, lihat nih. Madat itu merugikan orang lain nggak? Madat, madat, ngerokok, narkoba, morfin, itu kan madat tuh, gengnya madat. Itu kan tidak, ya kalau dia misalnya dia pergi ke ruangan sendiri kan dia tidak apa merugikan orang lain, tidak menjahati orang lain, itu maksud saya. Merokok, madat, morfin kan terhadap dosa ini. Percaulan termasuk juga. Apalagi yang tidak merugikan orang lain. Mabuk-mabukan. Kalian mabuk dia, saya kan nggak ganggu kamu. Itu berdosa terhadap dirinya sendiri. Ternyata Tuhan bilang bukan hanya dosa itu menyebabkan penderitaan atau merugikan orang lain, tapi waktu dia merugikan dirimu sendiri, membuat dirimu menderita, berdosa, itu juga dosa. Ada kemarin argumen sama saya, biasalah, ini pasangan suami istri ada video, jadi suaminya mau masak nasi. Masak nasi, dituang airnya kebanyakan. Oke, istrinya pulang. Mari istriku makan, pas dibuka jadi bubur. Karena istrinya mau membuat suasana enak, tidak bertengkar, dia bilang, gak apa-apa, saya memang lagi pengen makan bubur. Ada lagi contoh lagi video. Ingat yang video istrinya goreng telur, ditinggal, balik lagi kosong, lalu ditaruh di meja. Suaminya bilang, gak apa-apa, saya lagi pengen makan ya telur kosong. Ini saya pakai nalar logika aja. Pengen makan telur gosong. Sumur umur menurut saya segala sesuatu yang udah gosong itu tuh memang jadi pengen Pak ya. Saya juga bingung saya. Segala sesuatu udah gosong, Mas. Kita bakar ikan aja sampai angus kayak areng aja makannya udah gak enak Pak. Terus bagaimana Anda bisa berkata pengen? Ini kan lalu dia komen begini. Seandainya dia berbohong pun nih, di komentar ya. Dia bilang itu kan perbuatan mulia. Istrinya dia bilang, suaminya. Ya kan? Karena tidak membuatkan satu keharmonisan. Tidak terjadi pertengkaran. Artinya perbuatan bohong ini demi kebaikan. Boleh nggak Pak? Saya bilang video ini mengandung unsur kebohongan. Dilarang sama Tuhan. Artinya ini dia tidak merugikan orang lain. Kebohongannya itu tidak merugikan orang lain. Tetapi telah membohongi dirinya sendiri. Artinya berbohong kepada diri sendiri itu tidak boleh di ATM. Lengkap ya? Berbohong jadi jawab harus sesuai. Pakai nalar logika. Sekarang kayak gini. Sedih, murung. Kenapa? Enggak ada apa-apa. Kamu jangan membohong dirimu sendiri. Kan sekarang begitu. Di ATM ini dosa yang terhadap dirinya sendiri tidak boleh. Ini dosa itu ada yang menyebabkan penderitaan bagi orang lain dan berdosa kepada dirinya sendiri. Dua-duanya tidak boleh. Kalau seandainya segala sesuatu yang diperbuatnya mulia, di belakangnya ada kebohongan, berarti Tuhan Yesus bisa lakukan itu juga dong. Apalagi Tuhan. Siapa yang bisa baca pikiran dan hati Tuhan? Anda dibohongi juga Anda nggak tahu. Kan firman-Nya adalah kebenaran. Arti yang namanya berbohong itu artinya ada ketidaksinkronan antara hati, pikiran, ucapan, dan perbuatan. Empat ini pasti ini enggak sinkron. Tidak homoios dia. Ngomongnya lain, orang bilang lain di bibir, lain di hati. Ini ketidaksinkronan. Kalau itu dianggap perbuatan mulia, kalau Tuhan bohongi Anda demi perbuatan mulia gimana? Berarti di dalam diri Tuhan yang katanya suci, di dalam diri Tuhan yang katanya terang, ada gelapnya dikit. Ya kan? Karena kan untuk perbuatan mulia yang penting. Tapi di dalamnya ada kegelapan. Kok bohong? Gak sama sinkron dengan hati dan pikiran Tuhan. Ucapannya bagus Tuhan, perilakunya bagus. Tapi dalam hatinya itu sebenarnya gak benar menurut dia. Kejahatan yang paling yang sulit diampuni apa?
Kalau hitam keluar hitam biasa, jahat keluar jahat. Putih keluar putih oke. Tuhan tuh putih keluar putih. Kalau hitam keluar putih mungkin nggak? Nggak mungkin. Jahat keluarnya dia jahat, baik itu pasti ada unsur jahatnya mau ngakalin kamu. Yang paling jahat adalah putih keluar hitam, Mbak. Ini bahaya. ATM kalau lakukan ini nggak ada pengampunan. Sesuatu orang yang putih mengerti tentang kebaikan, kesucian, manusia batinia. Terus Anda dengan kebijakan sanaan Anda sengaja untuk menjahati orang, untuk nipu orang, untuk ngakal. Karena Anda mengerti, kayaknya begini, kita udah ngerti loh. Sengaja mau ngakalin orang, mau nipu orang, itu dosa yang tidak terampuni. Tuhan suci putih, kalau dia mau jahatin manusia bisa nggak? Mau nipu manusia bisa nggak? Oh dia bijak loh, mengerti tentang baik dan jahat. Dia pakai keputihannya tuh kebijaksanaan untuk menggelapkan manusia. Babak belur semua manusia. Itu nggak boleh. Yang paling pantang di ATM adalah putih keluar hitam. Kalau hitam keluar putih nggak mungkin. Pasti di dalam keputihannya, perbuatan baiknya pasti nama jahat. Dan niat jahatnya. Pasti dia mau ngakalin kamu dengan luarnya bagus. Karena kadang orang kan kalau mau nipu orang kan kata-katanya manis. Itu bagus semua. Tapi ada sesuatu namanya jahat dalamnya. Yang nggak boleh itu udah putih keluar hitam. Bisa nggak? Bisa. Saya kasih tahu. Orang yang mengerti tentang kebaikan, kebijaksanaan, kesucian, bagaimana ngakal, dia ngerti semua. Dia sengaja mau jahatin Anda, mau nipu Anda pakai kebijaksanaan. Bisa. Itu bahaya bagi ATM. Tuhan pikir aja anak Tuhan itu putih. Antara hati, pikiran, ucapan itu sama, sinkron, homoios. Terus sengaja dia keluarin jahatnya untuk ngakalin Anda. Buat belur manusia semuanya. Cuma kan orang kadang-kadang ngelihat Tuhan tuh jahat karena apa? Tuhan tuh kayaknya bikin orang menderita, bikin orang kesusahan. Tuhan jahat, tapi di hati Tuhan ada niat seperti itu enggak? Enggak. Semua demi kebaikanmu. Allah turut dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi dia yang kelihatannya menderita, susah. Tapi niat hati Tuhan tidak akan mengizinkan kamu binasa. Lalu dan niatnya beda. Karena dalamnya putih. Dalamnya putih Tuhan itu. Jadi apapun yang terjadi jangan pernah suuzon dengan Tuhan. Tuhan jahat. Tuhan jahat ini bikin saya seperti ini. Jangan. Sikaplah legowon rimo impandum. Terima sepenuhnya pemberian Tuhan. Inilah jalan hidup kita ATM. Ya mau ngomong apa? Keluar lagi nggak bisa Pak. Mau keluar babak belur, kita mana babak belur, gabung dengan gereja mana babak belur kita aja yang babak belur. Nah, anak saya si Jojo kan kuliah. Dia kuliahnya berapa minggu, seminggu ada berapa kali lah, hanya sejam 2 jam pulang. Jadi justru sekarang dia ada di kampusnya ada kul gitu, ada kayak kul anak-anak sekolah mahasiswa. Justru di sana teman-temannya banyak bertanya sama dia tentang agama. Yang Islam konsultasi sama dia, yang Kristen konsultasi sama dia, Buddha konsultasi sama dia. Dia jawab, dia telepon sama mama, heran ya, kalau ngomongin agama aku keluar otak, gak usah pakai Alkitab. Saya kasih tahu ini gini, teman saya gini, semua dari Buddha, Islam, Kristen, dia bisa kasih tahu semua. Kita memang ahlinya Pak 3 agama nih, ya, Islam begini, Buddha gini, 3. Jadi kita pakarnya. Jadi kalau temennya nanya, dia tok, nggak usah buka Alkitab nih, langsung luar otak. Saya pikir, terus gimana kuliahnya? Saya bilang kalau begini, apa mau ke STT aja? Mama bilang nggak boleh, harus selesaikan duniawinya dulu. Setelah ini mau langsung ke STT terserah. Dia bilang, jadi nggak, kalau begini caranya saya lama-lama nggak tertarik dengan hal-hal dunia, katanya begitu. Wah repot Pak. Terlalu ngeroh kita semua Pak. Terlalu bijak kayak begini jadinya. Jadi duniawi jadi nggak mau lagi Pak. Kedagingan nggak mau lagi. Justru kalau ngasih tahu orang jadi bener seneng mana. Nih gini loh. Mana seneng ya udah kayaknya semangat gitu. Itulah kita tuh keadaannya putih tahu tentang kebijaksanaan. Ya. Nah kata percabulan ini bukan hanya dipakai untuk percabulan itu biasanya dipakainya ya untuk orang hal-hal suka sama suka.
jadi di luar pernikahan. Contohnya adalah kumpul kebo, suka sama suka. Apalagi incest. Incest itu juga di dalam 1 Korintus 5:1. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Nah ini juga sama istri ayahnya dia hidup serumah. Jadi ini kan kalau ini kan bukan terjadi pemerkosaan, pemaksaan, tapi ini percabulan memang. Ya, kalau Anda nonton YouTube berita di Google apapun di Facebook, ada anak sama bapaknya sendiri, ada anak sama ibunya sendiri. Nah ini jadi incest itu juga termasuk percabulan. Kata yang digunakan pun sama, porneia. Nanti saya akan ke sana larinya. Oke, sampai sini dulu ya. Jadi ada dua dosa yang menyebabkan penderitaan, merugikan orang lain, menjati orang lain, tapi ada dosa yang hanya untuk diri sendiri. Mabok-mabokan, madat, rokok, itu terhadap dirinya sendiri. Tidak menjati orang lain, tidak niat jati hanya sendiri. Termasuk dalam percabulan. Jadi kita jangan terikat oleh satu pengetahuan ini. Lepas dulu, cari lagi apakah ada dosa yang tidak menyebabkan penderitaan bagi orang atau menjati. Oh ada, madat, merokok, morfin, mabuk-mabukan. Nah ini juga tidak boleh. Oke sekarang belajar bidat sekarang. Bidat adalah ajaran sesat atau aliran sesat. Menurut Oxford English Dictionary, artinya begini, adalah pandangan atau doktrin teologis atau keagamaan yang dianggap berlawanan atau bertentangan dengan keyakinan atau sistem keagamaan manapun yang dianggap ortodoks atau ajaran kebenaran. Jadi ortodoks artinya ajaran kebenaran yang benar. Ortodoks artinya ajaran kebenaran yang benar. Jadi yang namanya menurut ini, kamus ini, bidat itu adalah gini, kalau Kristen Alkitabnya sama tapi cara memahaminya berbeda, itu bidat, ajaran sesat. Sama, kalau ada Al-Quran, ada satu aliran lagi dengan Al-Quran yang sama, tapi dia memahaminya berbeda dengan yang mainstream ini, dia akan dianggap sesat. Nah, Buddha juga sama, dengan Tripitaka yang sama, kalau pembeda pemahaman dengan yang mainstream itu dianggap bidat. Jadi bidat itu bukan, oh Islam itu bidat Kristen, enggak. Ada beda Pak, beda aliran. Jadi yang namanya bidat itu, ajaran satu adalah sama-sama satu agama, satu Alkitab tapi berbeda. Nah, kenapa yang teologi yang sedang berkembang itu dianggapnya sesat? Ya ini, karena dengan menggunakan apa? Alkitab yang sama dengan pemahaman yang berbeda. Nah itu. Itu jadi menurut Oxford English Dictionary artinya seperti itu. Lalu kalau begitu, zaman Yesus kitabnya cuma satu, Taurat. Kejadian sampai Maliki, cuma itu patokannya. Ternyata cek punya cek, waktu Yesus datang ke dunia, pemahamannya rupanya berbeda dengan Tuhan Yesus. Salah satunya adalah kamu adalah Allah. Beda pemahamannya. Ahli Farisi, orang-orang Farisi, ahli Taurat mengatakan kamu menghujat Allah, kamu menganggap dirimu Allah. Ternyata beda dengan pemahaman Tuhan Yesus. Yang ajaran sesat adalah ahli-ahli Taurat. Karena Alkitabnya sama. Nah, ada lagi. Pokoknya yang di luar Tuhan Yesus pemahamannya adalah masih sesat. Ada lagi nih saya ketemukan. Pengajar Yahudi malah terlihat bodoh di mata Tuhan Yesus. Lihat nih, Yohanes 3:3. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Nikodemus menjawab katanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Pengajar Yahudi nggak ngerti. Terlihat bodoh kan? Semuanya terlihat bodoh di mata Tuhan. Tuhan Yesus. Saya udah bilang, apapun argumennya Tuhan Yesus paling benar. Bodoh terlihat. Oke kita lihat cari lagi. Kita cari. Jadi kadang-kadang ya suka dikomplain kalau saya bikin postingan di Facebook. Karena seakan-akan kesannya ATM ini selalu cari salah-salahnya orang gitu. Ahli Taurat dicari salahnya. Imam dicari salahnya. Orang-orang Farisi dicari salahnya. Nabi-nabi dicari salahnya. Rasul dicari-cari salahnya. Saya sebenarnya bukan cari-cari salahnya. Jadi kesannya begini. Kamu bisa cari
salahnya nabi-nabi dan rasul-rasul? Apakah kamu lebih tinggi dari nabi dan rasul-rasul? Ini pertanyaannya pusing saya, Pak. Saya kadang-kadang suka membalikkan. Sebenarnya kita ini mau seperti bosnya atau seperti nabinya sih? Mau seperti bosnya atau seperti rasulnya sebenarnya, Pak? Hah? Saya bingung, kayaknya memuja benar nabi, kayaknya memuja benar rasul. Heran saya. Memang sih saya tahu ada satu ayat yang berbunyi rasul mengatakan ikutilah teladanku. Pernah baca enggak? Ya kan? Paulus minta ikuti teladan. Loh, Paulus aja suruh ikutin teladannya dia. Saya begini, saya tidak bantah apa punya alut Paulus yang ngomong. Tapi kan terserah saya mau ikuti dia atau enggak. Kan karena saya mau mengikuti bosnya. Kan semua orang sah-sah aja, Pak. Semua pendeta bilang, ini gereja paling benar tuh. Harus sempurna seperti Yesus. Ini buktinya. Kan sah-sah aja. Kan. Ya, mau ngikut atau enggak kan terserah saya. Ya kan? Semua orang bisa mengklaim. Sebenarnya orang yang selalu berkata, ikutlah teladanku. Inilah aku buktinya. Sebenarnya orang itu masih tinggi enggak, Pak? Masih sombong enggak? Ternyata memang benar. Perkataan itu dibuktikan oleh tulisannya Paulus sendiri. Supaya aku tidak meninggikan diri, maka aku diberi duri dalam daging. Dia sendiri yang ngakui. Jadi seakan-akan saya tuh cari-cari salahnya. Enggak, gini loh. Saya hanya mau mengkultuskan Tuhan Yesus. Jadi saya membandingkan antara perilakunya Nabi dengan siapa? Tuhan Yesus. Saya membandingkan antara perilakunya Tuhan Yesus dengan para rasul. Ternyata Nabi dan para rasul belum sama dengan bosnya. Bukan cari-cari salahnya. Belum sama apa bosnya. Besok kalau Anda memang memuja Nabi, memuja rasul, besok lagunya saya robah. Ku mau seperti Nabi, disempurnakan selalu. Saya akan robah lagunya. Ku mau seperti rasul, disempurnakan selalu. Kan gak ada lagunya, Pak. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Jadi di mata ATM, kalau saya bikin post yang seakan-akan tuh nabi itu kayaknya banyak bobroknya. Enggak, saya membandingkan dengan bosnya aja ya. Kan kita nih Pak satu-satunya yang sudah enggak ada lagi namanya pengkultusan oknum lain. Saya bilang Tuhan Yesus, apapun argumennya Tuhan Yesus. Jadi segala sesuatu yang tidak sama dengan Tuhan Yesus masih sesat, masih bobrok. Orang mau sama bosnya kok, oke. Nih, tidak waktu Yesus ngomong tentang kecuali karena zina, kita belajar sejarah sedikit. Dalam masa hidup Tuhan Yesus, ada dua rabi yang terkenal pada saat itu. Ini dalam sejarah, tidak ada dalam Alkitab. Jadi dia belajar sejarahnya. Waktu Tuhan Yesus hidup 33 tahun setengah, ada dua rabi yang terkenal. Ada dua golongan. Pertama namanya Hillel, cucunya bernama Gamaliel. Ini jadi kakeknya Gamaliel. Ya, Hillel itu adalah kakeknya Gamaliel. Gamaliel ada cucunya Hillel. Siapa Gamaliel? Gurunya Paulus siapa yang di Sanhedrin? Itu gurunya Paulus. Gamaliel adalah gurunya Paulus. Kalau nggak percaya buka Alkitab sebentar. Tulis Gamaliel. Kita ketemu itu adanya di mana? Gak apa-apa, saya khotbah sebentar. Sudah berapa menit? Ada 30 menit? 24, oke. Ketik Gamaliel. Oke, nanti ketemu di mana ketemu ayatnya? Iya, coba ketik dan dibaca. Di mana? Bunyinya apa? Ayo coba ketik Gamaliel. Nah, jadi Hillel adalah kakeknya Gamaliel. Terus siapakah Gamaliel? Kita lihat Alkitab. Ketik Gamaliel pasti keluar. Ketemu nggak? Nggak, coba baca. Ayo, Yan baca. Nggak, ketemu nggak Gamaliel? Apa bunyinya? Ketik aja Gamaliel, pasti ketemu. Banyak. Coba lihat. Oh ya, oke, penyanyian baru berarti.
Kan zamannya Tuhan Yesus. Kisah 223, benar langsung tuh. Namanya kita lagi ngomongin Tuhan Yesus, nggak ngomong perjanjian lama. Oh, ya. Coba 223, Kisah Rasul, apa bunyinya? Ya, cuma mana? Mik, oke. Ya, siapa aja, boleh. So. Kisah Para Rasul 22 ayat 3. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Paulus bilang apa? Aku dididik di bawah Gamaliel, itu gurunya Paulus. Kakeknya bernama Hilel, udah mati. Ya, jadi tapi waktu di zaman Tuhan Yesus dia masih hidup. Ya, oke, di zaman Tuhan Yesus dia masih hidup. Satu namanya Rabi Hilel, satu namanya Samai. Ada dua golongan waktu di zamannya Tuhan Yesus. Oke, lihat nih. Saya akan buktikan ini Rabi ya. Ini Rabi ya. Kita bandingkan dengan pemahaman Tuhan Yesus. Nah, Hilel bilang begini nih. Hilel dalam memahami Ulangan 24:1 bunyinya begini. Apabila seseorang mengambil seseorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai perempuan itu sebab didapatinya yang tidak senonoh ada padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu sesudah menyuruh dia pergi dari rumahnya. Dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana lalu menjadi istri orang lain, dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya lalu menulis surat cerai dan menyerahkan ke tangan perempuan itu serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati. Jadi di zamannya ini kan masih menggunakan Taurat ya. Jadi pergumulannya, perdebatannya di ayat ini. Kata kecuali karena zina belum ada, itu yang ngomong Tuhan Yesus. Oke, jadi perdebatan antara zina boleh nggak kawin lagi atau enggak, perdebatannya di Ulangan ini. Oke, ada kata senonoh. Nah, menurut Hilel ada kata tidak senonoh dan tidak cinta lagi. Ya, jadi yang dipermasalahkan adalah boleh cerai kalau perempuannya didapati tidak senonoh atau dia tidak cinta lagi kepada perempuan itu. Jadi dikasih surat cerai. Kalau nggak cinta lagi kasih surat cerai, tanda tangan cap. Atau didapati senonoh. Nah, menurut Hilel kata tidak senonoh diartikan seperti ini. Istri manggang roti angus, kasih surat cerai. Ayo loh. Masak nasi rice cooker, angus, langsung kasih surat cerai. Kenapa? Tidak, perbuatan tidak menyenangkan suaminya. Ayo loh. Mungkin masak air gosong, kering. Kasih surat cerai. Karena perbuatan kamu gak benar, saya tidak cinta lagi. Karena tidak menyenangkan hati saya. Terus kata menurut Hilel lagi, istri berpakaian terlalu membuka aurat. Jadi keluar dari rumah berpakaian seksi. Menurut Hilel bisa. Kalau kamu gak cinta lagi, kasih surat cerai. Menurut Hilel lagi kata tidak senonoh artinya istri ngomel-ngomel, bawel dan cerewet. Kalau kamu sebel, gak suka lagi, kasih dia surat cerai. Menurut Hilel lagi, suami boleh menceraikan istri atau istri boleh meninggalkan suami jika terjadi KDRT. Kalau KDRT, kasih dia surat cerai. Atau kalau suaminya tidak mau menceraikan, tinggalkan saja karena kasusnya KDRT. Menurut Anda, kalau kita pakai pemahaman Rabi ini, berakal budi apa enggak kita ini? Wah ini Pak rusak Pak, rusak Pak. Enak bener jadi kan belum ada kata-kata kecuali karena zina. Tetap patokan dalam Ulangan 24 ini. Pasti pemahamannya cerai tidak cerai, patokannya Ulangan 24. Jadi Rabi Hilel ada kata tidak senonoh dan tidak cinta lagi. Kalau dia perbuatan tidak senonoh dan kamu tidak cinta lagi, kasih dia surat cerai. Wah,
Kalau zaman sekarang diterapin, wah bisa kawin terus ya. Ya, cerai, kawin nggak suka. Ah, bahaya ini. Nah, ini artinya kan pemahamannya tidak sama dengan Tuhan Yesus. Ini masih tersesat dalam pemahamannya dalam Ulangan 24. Masih sesat ya. Oke, sekarang rabi yang kedua. Menurut Samai. Nah, Samai ini lebih ketat ya. Dia lebih ketat pengajarannya, dia berpaham perkawinan adalah sakral dan kudus. Tidak boleh sembarangan untuk menceraikan. Kecuali didapati tidak setia. Tapi dia sama ini tidak menjelaskan. Tidak jelas. Tidak setia dalam hal apa dan seperti apa. Menurut Anda prediksinya apa? Saya buka-buka semua sejarahnya tidak ditemukan. Dia hanya mengatakan kecuali dapat tidak setia. Nah, tidak setia dalam hal apa nih? Dalam hal, kalau menurut kita baca-baca pikiran Samai, kira-kira menurut dia apa itu? Tidak setia, boleh cerai. Apa? Dalam hal apa? Contohnya, cerai, zina gitu, dianggapnya tidak setia. Di zaman itu, masih Taurat nih, di zaman itu zina itu tuh bukan dicerai Pak, lemparin batu. Ayo kan, saya sudah prediksi pasti arahnya ke sana nih. Saya tadi mau bikin postingan berapa hari tapi nggak jadi, saya diem lah. Saya mau simpen dulu untuk khotbah saya. Saya udah tahu pasti jawabnya yang disebut dengan tidak setia pasti rata-rata memprediksi wah zina nih. Cuma satu-satunya zina yang disebut dengan tidak setia. Ternyata di zaman sampai zamannya Tuhan Yesus itu, sampai zaman Tuhan, kalau orang berzina bukan dicerai, lemparin batu, bukan dicerai. Artinya kita memprediksi, membaca-baca pikiran Samai salah berarti. Karena zaman itu bukan dicerai Pak, mati. Makanya waktu Tuhan Yesus ingat ya waktu kedapatan perempuan berzina, guru, ini perempuan kedapatan zina, menurut hukum Musa lemparin batu Tuhan Yesus. Makanya di sini kalau tidak setia diartikan zina, nggak bisa. Karena apa? Tidak ada perceraian dalam zina. Adanya mati, tidak ada perceraian. Mati hukumannya. Oh ini zaman itu saya masih berlaku kok udah siap-siap. Rabinya udah siap-siap. Imam-imamnya siap. Sekali Tuhan Yesus bilang boleh langsung. Pok! Langsung yang pertama ya gak? Untuk Tuhan Yesus gak. Ya gak? Itu kalau sampai bilang iya guru. Kalau iya langsung nih. Tak sekali ya gak? Langsung mati itu. Ya gak? Tuhan Yesus diam tulis-tulis. Ya gak? Ya, tulis-tulis. Gak tahu apa yang ditulis. Tulis aja puter-puter ya gak? Makanya kalau diartikan tidak setia itu artinya zina tidak tepat. Karena apa? Di zaman itu tidak ada namanya perceraian zina. Tapi adanya apa? Kematian. Nah, jadi nggak jelas nih. Berarti belum sampai pemahamannya sama Tuhan. Dia hanya bilang pokoknya harus kudus, sakral, kecuali tidak setia. Tapi nggak jelas, dia tidak bisa menjelaskan. Jadi dua kubu ini ada pengikutnya Pak. Kubunya Hillel dan kubunya Samai. Jadi anggota-anggota geng sana dan geng sini. Jadi Yahudi itu untuk masalah zina terpecah dua. Ngikut ini manggang roti gosong dicerai. Menurut ini nggak boleh cerai karena harus sakral tapi tidak setia. Tapi nggak jelas ini guru ngajar. Guru, kita tanya guru Tuhan Yesus. Nah, ngerti nggak? Jadi Anda bisa baca situasi pada zaman itu. Jadi mereka pusing. Untuk Rabi Hillel begini, menurut Samai begini. Nah, kita tanya sama guru Yesus. Lalu mereka berkumpul. Nah, ceritanya. Ya? Jadi lalu mereka bertanya. Makanya dalam kitab Matius menuliskan demikian. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya. Tuh pada ngumpul. Karena dua pro ini Samai sama Hillel. Ini dua-duanya kayaknya belum pas nih. Kita tanya sama guru ini. Sambil kita ngetes dia sampai di mana dia ya kan. Tuhan dilawan. Tuhan kok dites Pak? Dicobai. Ya nggak apa-apa kata Tuhan silakan monggo Tuhan ya enggak. Pokoknya patokannya Tuhan Yesus paling benar. Oke. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apapun? Oke. Tapi masalahnya Yesus tidak membahas kata senonoh dalam Ulangan 24 yang tadi. Tetapi Yesus tidak bahas ini, langsung Yesus membawa pada Kejadian 2:24. Jawaban Tuhan Yesus, lihat nih. Matius 19:4. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa
Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. 19:6, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu, karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi Yesus tidak bahas waktu ditanyakan tentang perceraian ini, tidak bahas lagi Ulangan 24 kata senonoh. Wah, sudah tahu nih, saya mau dijebak nih kayaknya nih. Mau dijebak nih. Ini gara-gara roti gosong, dia bilang surat cerai nih. Langsung aja, langsung kembali kepada siapa? Pemikirannya siapa? Tuhan. Dalam kitab Kejadian 2:24. Jadi waktu Adam dan Hawa dipersatukan oleh Allah, lalu ada kata, laki-laki dan perempuan akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Langsung kepada rancangan yang semula. Sejak semula manusia dicipta. Jadi perkataannya Allah, perkataannya Tuhan sendiri itu diulang. Ya ilah, dia ngebahas senonoh kata Tuhan Yesus, dia mau bahas itu. Langsung saya bawa kepada rancangan yang semula. Saya nggak mau bahas tentang senonoh. Tapi masalahnya mereka tuh kan penasaran. Kejadian 2:24. Bunyinya apa? Kejadian 2:24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi Matius 19:4 yang dikatakan Tuhan adalah pengulangan atas perkataan Allah pada Kejadian 2:24. Cuma ngulang doang. Tapi kan jawaban begitu kan puas nggak Anda? Enggak. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Mereka akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sebenarnya boleh cerai nggak sih guru? Orang-orang gitu. Dikejar. Lalu mereka mengejar Yesus dengan pertanyaan lain. Tuh dikejar. Emang mau disudutin Pak. Matius 19:7. Dia enak ceritanya nih. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Terus gimana guru? Kenapa Musa perintahkan surat cerai? Dikejar langsung. Nah, kalau kita jadi Tuhan Yesus bisa ke pojok juga Pak. Dikejar Bu, ya, dikejar terus pertanyaannya. Oke. Lalu Yesus menjawab, Tuhan Yesus kalau dipojokin gak bisa, saya udah ulang-ulang. Tuhan Yesus itu tidak bisa didebat. Kalau Anda mau berdebat dengan Tuhan Yesus pasti kalah Tuhan Yesus. Dilawan gak akan bisa. Anda mau kritik, mau disudutin argumen yang gak akan bisa. Saya sudah bilang Tuhan Yesus itu maha benar. Lalu Yesus jawab lagi 19:8. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Jadi Tuhan selalu mengembalikan kepada rancangan semula, dikembalikan kepada yang pertama. Jadi selalu ngulang lagi. Pada semula tidaklah demikian, diulang lagi. Tadi 19:4 pada mulanya tidak demikian. Diulang lagi 19:8, sejak semula tidaklah demikian. Jadi karena ketegaran hatimu. Lalu ditutup dengan Tuhan dengan jawaban tegas. Matius 5:32. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina. Nah, ditambahin apa? Kecuali karena zina. Bahasa Yunaninya porneia. Itu sama dengan percabulan yang kita awal bahas. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap diri sendiri. Incest juga percabulan. Kata Yunani yang dipakai sama, porneia. Ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikannya, ia berbuat zina. Pertanyaannya adalah begini. Jadi LI ini kurang tepat menerjemahkan. Coba Anda perhatikan. Matius 19:9 diulang lagi. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, porneia, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina, moikio. Jadi sebenarnya harusnya kalau Anda buka ILT, mau apa yang punya ILT? Ada yang punya ILT enggak? Nah, dengan ayat yang ini punya ILT enggak? Matius 5:32 buka ILT. Ya, tapi yang ILT-nya. Jadi ini kan ada nih Matius 5:32 nih. Lo Yesus menjawab dengan tegas, jawab tegas. Coba buka punya ILT-nya. Matius 5:32 bunyinya apa? Porneia itu artinya percabulan. Itu ada di fotokopi suci. 5:3 tapi yang versi ILT-nya. Bunyinya apa Pak?
Perzinahan apa percabulan? Percabulan. Percabulan. Coba bacakan. Ya. Ya, gedein volumenya. Tes. Kurang besar. Volumenya naikin. Enggak masuk. Tes. Oke. Matius 5 Mantap suaranya. ayat 32. Namun aku berkata kepadamu bahwa siapa yang telah menceraikan istrinya kecuali karena masalah percabulan, dia menjadikan wanita itu berzina. Dan siapa yang sekiranya menikahi wanita yang diceraikan, dia pun berzina. Ya, ini yang tepat. Saya sudah bongkar-bongkar juga semuanya. Jadi kata porneia itu harusnya percabulan. Nah, kata yang zina yang terakhir, ia telah berbuat, barang siapa yang menikah dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina, moikyo. Jadi kalau terjemahannya begini, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena percabulan, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang menceraikan, ia berbuat zina. Pemikirannya begini, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena percabulan. Kan sudah kawin, kenapa bercabul? Tapi kan Alkitab nggak bisa salah tulis. Kan sudah nikah, harusnya diterjemahkan berzina dong. Barang siapa, aku berkata kepada setiap orang mencari istrinya kecuali karena zina. Tapi enggak, dia nggak mau bilang perzinahan. Percabulan, sama dengan kata yang tadi saya bilang. Tetapi orang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Sama dengan incest. Percabulan antara anak dan ibunya, istri ayahnya. Itu sama katanya porneia. Loh, orang nikah kok melakukan percabulan? Kan orang nikah harusnya kan berzina, kenapa percabulan? Terakhir, nanti saya tutup sampai di sini. Nah, ini diambil dari pengertian dalam perjanjian lama. Oke, kita ambil Taurat ya tentang perkawinan, percabulan dalam perkawinan. Jadi, di dalam Taurat begini, Anda nikah, terus didapati istrinya nggak perawan lagi. Artinya kamu pernah berbuat cabul. Nikah hari ini, besok cerai. Gimana, Pak? udah nggak usah ngomong. Waktu nikah hari ini, malam pertama didapati tidak perawan lagi. Kamu berhubungan sama siapa waktu pacar nih? Kamu sudah berbuat cabul. Hari kawin, besok cerai. Karena didapatnya tidak perawan lagi, karena kamu pernah berhubungan. Di mana ayatnya? Ada. Dituduhkan yang kurang senonoh, yaitu tidak perawan lagi, bisa komplain zaman itu. Sorry, tisu tolong. Jadi di dalam perkawinan ada bisa terjadi percabulan, bukan perzinahan. Tapi percabulan itu terjadi waktu pacaran. Jadi kalau malam pertama, wah kamu nggak perawan, kamu berhubungan dengan siapa? Berarti kamu pernah berbuat cabul ya? Hari nikah, besok cerai. Itu ada ayatnya, Ulangan 22:13. Apabila seseorang mengambil istri dan setelah mengambil perempuan itu menjadi benci kepadanya. Setelah mengambil istri, setelah menghampiri itu malamnya menjadi benci karena dihampiri malam itu, dia benci, menuduhkan kepadanya perbuatan yang kurang senonoh dan membusukkan namanya dengan berkata, perempuan ini kuambil menjadi istriku, tetapi ketika ia kuhampiri itu kan malam pertama kan tidak kudapati padanya tanda-tanda keperawanan. Tuh. Berarti kamu waktu pacar tunangan sama saya kamu sudah berbuat cabul. Nah, itulah. Kecuali karena porneia, kecuali karena percabulan. Oke, lanjut selanjutnya. Maka haruslah ayah dan ibu gadis itu memperlihatkan tanda-tanda keperawanan gadis itu kepada para tua-tua kota di pintu gerbang. Dan ayah si gadis haruslah berkata kepada para tua-tua itu, aku telah memberikan anakku kepada laki-laki menjadi istrinya, lalu ia menjadi benci kepadanya. Dan ketahuilah, ia menuduhkan perbuatan yang kurang senonoh dengan berkata, tidak kudapati tanda-tanda keperawan pada anakmu, tetapi inilah tanda-tanda keperawan anakku. Lalu haruslah mereka membentang kain di depan para tua-tua kota, maka haruslah para tua itu mengambil laki-laki itu menghajar dia,
mendenda dia 100 sikal perak dan memberikan perak itu kepada ayah si gadis, karena laki-laki itu telah membusukkan nama seorang perawan Israel. Perempuan itu harus tetap menjadi istrinya selama hidupnya, tidak boleh laki-laki menyuruh dia pergi. Nangkap nggak nih? Nih. Jadi waktu dia nikah dengan perempuan ini, pada malam pertama tidak didapati keperawanan. Tapi ternyata kalau ngomongan itu tidak terbukti, hanya bilang anak gua perawan kok. Lu nuduhnya nggak bener loh, gebukin, hajar, pak, denda 100 sikal, tetap jadi istri kamu. Mungkin bisa aja orang bisa curang, habis dipakai dibilang nggak perawan lagi, kan bisa saja. Saya ngomong belak-belakan, kan bisa begitu Pak. Nah, namanya sidang zaman dulu ya, bisa dipakai malam pertama, wah nggak perawan lagi. Tapi ada yang kedua, jika tuduhan tidak senonoh benar, terjadi percabulan, nah ada lagi ulangan 22-20. Gara-gara teologi jadi ngejelimet kita ya. Jadi ngejelimet. Habis tutup dulu dah Pak, minggu depan Pak. Pusing kita, saya juga pusing Pak. Tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis, maka harus si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya harusnya melempari dia dengan batu sehingga mati. Sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. Demikianlah kamu harus menghapuskan yang jahat dari tengah-tengahmu. Nah, waktu nikah dengan gadis ini, terbukti tuduhan yang dia ngomong, wah benar anakmu nggak kerawan, nih buktinya. Perempuannya dihukum, lemparin batu. Jadi zina ataupun percabulan hukumannya tetap mati. Tapi menurut saya, pemikiran seperti ini dibanding dengan kita, the man of God, masih ada Pak. Kalau dibawa ke zaman sekarang, orang bisa dulu kalau nggak perawan bisa komplain. Tapi kan zaman sekarang kan beda. Waktu pacaran saya sudah ngasih tahu saya tidak perawan lagi. Ya kan? Waktu pacaran sudah sama-sama tahu saya mantan pacarnya dia. Ya kan? Saya sudah kasih tahu. Bisa nggak dikomplain? Nggak bisa. Bagaimana solusinya? Minggu depan mari kita berdoa. Ini jadi kita bawa ke pemikiran modern. Ya, bisa saja terjadi begitu kan. Zaman dulu orang bisa komplain tentang keperawan, zaman sekarang bisa terjadi nggak komplain, udah sepakat. Nah, pemikiran kita bawa ke sini, kita lanjutkan minggu depan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu telah selesai Tuhan pada hari ini. Kumpulkan kami minggu depan Tuhan dengan tubuh yang sehat tanpa kekurangan satu apapun Tuhan. Engkau yang memelihara kehidupan kami hari demi hari. Engkau memberikan kami makan kami secukupnya pada hari ini Tuhan. Kami bersikap legowo, yaitu menyerahkan sepenuhnya bahwa Engkau pencipta yang mengurus ciptaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkaulah sumber daripada akal budi. Jadikan kami seperti diri-Mu tanpa perbantahan, pembangkangan, perbantahan, keluh kesah dan bersungut-sungut Tuhan. Kami menerima sepenuhnya apa yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, supaya kami presisi dengan Tuhan Yesus dan sama serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.